Halo semua, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ubah gerakan-gerakan simple jadi sesi olahraga yang asyik banget, penuh irama, dan pastinya bikin semangat. Kita akan kupas tuntas dasar-dasar senam irama, mengubah olahraga jadi sebuah karya seni yang bisa kita ciptakan sendiri. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya mengubah olahraga jadi seni? Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang akan kita jawab bareng-bareng. Ini bukan cuma tentang keringatan, tapi tentang mengekspresikan diri lewat gerakan yang selaras dan indah. Oke, kita mulai dari definisinya dulu ya. Senam berirama itu seni menggabungkan gerakan yang sistematis dengan musik, dan penekanannya itu ada di ritme dan kesinambungan. Dan coba deh lihat poin terakhir itu. Ini adalah ekspresi jiwa. Keren kan? Jadi setiap gerakan yang kita lakuin itu adalah bagian dari sebuah cerita. Setiap lagu yang keren kan butuh beat atau ketukan yang kuat. Nah, dalam senam irama, beatnya itu datang dari gerakan kaki kita. Jadi, yuk kita bangun fondasinya dulu untuk rutinitas kamu, mulai dari bawah ke atas. Oke, yang pertama dan paling dasar dari semuanya, marching atau jalan di tempat. Anggap aja ini titik start kita, fondasi dari hampir semua kombinasi gerakan lainnya. Nah, coba deh perhatikan baik-baik. Simple banget kan? Tapi ini kunci. Lihat posturnya tetap tegak. Lutut diangkatnya juga terkontrol. Nggak terburu-buru. Ini adalah gerakan low impact yang fundamental. Artinya, selalu ada satu kaki yang napak di tanah. Ini bagus banget karena aman buat sendi dan sempurna buat pemanasan atau menjaga detak jantung tetap stabil. Cara ngelakuinnya gampang banget. 1. Berdiri tegak, posturnya yang bagus. 2. Angkat satu lutut secara bergantian, seolah-olah lagi baris berbaris. Dan 3, biarkan tangan kamu mengayun secara alami. Rileks aja. Gampang kan? Oke, kalau beat dasarnya udah dapat, sekarang kita naikin sedikit energinya dengan jogging atau lari-lari kecil di tempat. Ini cara kita buat naikin tempo. Seperti yang bisa kamu lihat, jogging ini levelnya sedikit di atas marching. Perhatiin deh, ada lompatan ringan di setiap langkah. Bikin gerakannya jadi lebih energik dan dinamis. Ini yang kita sebut gerakan high impact, yang artinya ada momen singkat di mana kedua kaki terangkat dari lantai. Efektif banget buat ningkatin kardio dan bakar kalori lebih banyak. Kuncinya di sini itu light. Jadi, melompatnya itu lembut dari satu kaki ke kaki lainnya. Jaga gerakannya tetap ringan dan memantul, seolah-olah kamu lagi lari di atas awan. Jangan menghentak ya. Jadi, ini dia rangkuman pentingnya. Marching itu low impact. Satu kaki selalu nempel di lantai. Sementara jogging itu high impact. Ada momen di mana kita terbang sejenak. Paham bedanya? Ini penting banget biar kita bisa ngatur intensitas latihan kita sendiri. Sekarang kita tambahin yuk elemen kekuatan ke dalam rutinitas kita. Kenalin, ini dia lunge. Gerakan ini nggak cuma bagus buat ritma, tapi juga salah satu cara terbaik buat ngebangun kekuatan fungsional di otot paha dan bokong. Nah, di sini kelihatan jelas banget alurnya. Maju satu langkah besar, tekuk kedua lutut, terus dorong badan ke belakang. Ini adalah gerakan yang terkontrol dan butuh kekuatan. Kunci dari lunge yang bagus itu posturnya harus benar. Jadi pastikan punggung kamu tetap lurus dan otot perut dikencengin selama bergerak. Ini bakal ngelindungin tulang belakang kamu dan bikin kerja otot kaki jadi maksimal. Kita bedah ya jadi 3 langkah simple. 1. Ambil langkah besar ke depan. 2. Tekuk kedua lutut sampai membentuk sudut kira-kira 90 derajat. Ingat, lutut depan jangan sampai ngelewatin jari kaki ya. 3. Dorong pakai kaki depan dengan kuat buat balik lagi ke posisi berdiri. Nah, ini dia kotak peralatan gerakan kaki kamu sejauh ini. Kita udah bahas marching, jogging, sama lunge. Tapi lihat deh, masih banyak lagi variasinya seperti knee up, jumping jack, dan leg curl. Ini semua ibarat balok-balok Lego buat kamu nyusun rutinitas kamu sendiri. Oke, beatnya udah dapet nih. Sekarang waktunya kita tambahin melodi yang cantik di atasnya. Yuk, kita masuk ke gerakan tangan biar rutinitas kita makin ada gaya dan keindahannya. Kita mulai dari yang klasik dan pasti udah pada tahu, bicep curl. Ini gerakan yang sederhana, tapi efektif banget buat ngebentuk dan nguatin otot bicep di lengan atas kita. Seperti yang kelihatan di sini, gerakannya itu fokus banget ke otot bicep. Kunci utamanya adalah menjaga siku kamu tetap nempel di samping badan dan nggak mengayunkan lengan. Biarin otot yang bekerja, bukan momentum. Ini biar setiap repetisinya benar-benar kena. Gerakan ini enak banget dipaduin sama marching atau single step buat latihan seluruh tubuh.
Caranya gini, mulai dengan lengan lurus ke bawah, telapak tangan menghadap ke depan. Terus tekuk siku buat angkat tangan ke arah bahu. Terakhir, turunkan lagi dengan kontrol. Kuncinya tuh kontrol ya, bukan kecepatan. Selanjutnya, ada gerakan yang lebih ekspresif yang saya suka sebut butterfly atau kupu-kupu. Gerakan ini benar-benar nambahin sentuhan artistik ke latihan kamu. Nah, nama lainnya itu buka jendela. Pas banget kan nggambarin gerakannya? Kamu mulai dari tangan di depan dada, terus dibuka lebar ke samping, seolah-olah kamu lagi buka jendela buat nikmatin pemandangan yang indah. Kita lihat langkah-langkahnya, mulai dengan tangan di depan dada, buka lengan lebar-lebar ke samping, rasain peregangan di dada. Kemudian, yang paling penting, pakai otot dada kamu buat narik lengan balik ke posisi semula. Gerakan ini nggak cuma kelihatan indah, tapi juga bagus banget buat postur dan kekuatan dada. Dan ini dia palet melodi kamu. Selain bicep curl dan butterfly, ada gerakan seperti rowing, chest press, dan pumping. Coba bayangin deh kemungkinan kombinasi antara gerakan-gerakan ini sama gerakan kaki yang udah kita pelajari tadi. Jadi intinya apa? Sekarang giliran kamu jadi koreografernya. Ini tantangannya, ciptakan rutinitasmu sendiri. Pertama, observe, amati lagi gerakannya. Kedua, analyze, perhatikan teknik kuncinya. Ketiga, practice, latih setiap gerakan satu persatu sampai kamu nyaman. Dan yang terakhir, create, gabungin gerakan kaki dan tangan jadi rangkaian pendek yang unik yang jadi ciri khas kamu. Ingat ya, kita udah kasih kamu not-not baloknya, gerakan-gerakan dasarnya. Tapi musik yang mau kamu ciptakan, iramanya, gayanya, dan ceritanya, semua itu terserah kamu. Selamat berkreasi.